sudah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia benar-benar menyita perhatian masyarakat, mulai dari wafatnya Ojol Afan hingga penjarahan rumah anggota dewan yang membuat hati masyarakat Indonesia bersedih. Lalu seperti apa tanggapan dari Irjen Ricky Sitohang dengan apa yang sudah terjadi pada bangsa Indonesia saat ini? Seperti apa respon Irjen Ricky Sitohang dengan ada penjarahan rumah Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni? Seperti apa juga tanggapannya atas nonaktifnya mereka berempat sebagai anggota dewan? Dan seperti apa tanggapan Irjen Ricky Sitohang dengan keputusan pemerintah memberikan rumah subsidi gratis kepada keluarga almarhum Ojol Afan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rasa sedih tentu saja sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia atas demonstrasi besar-besaran yang banyak menjadi korban dengan fasilitas umum yang dihancurkan oleh massa yang anarkis. Dan yang terkini juga adanya penjarahan massa terhadap rumah 4 anggota dewan yang menjarah habis isi rumah tersebut. Lalu seperti apa tanggapan Irjen Ricky Sitohang dengan kejadian yang sangat miris ini? Ini kan berawal daripada peristiwa ya joget-joget di DPR itu kan. Walaupun joget-joget di DPR itu bukan hanya mereka berlima saja, banyak manusianya. Dan pada saat itu, kalau nggak salah itu ada lagu Momere kalau nggak salah. Tapi namun inilah hebatnya medsos ini. Dipelintir lah itu soal itu ya tunjangan, menerima tunjangan bergembira ria, akibatnya membuat akumulasi kekecewaan masyarakat. Timbullah unjuk rasa daripada masyarakat yang mengedepankan ojol. Ya wajar saja ketidakseimbangan dan ketimpangan ini membuat akumulasi kekecewaan. Makanya muncullah unjuk rasa itu. Makanya perhatikan, negara Indonesia bukan milik kalian saja, milik seluruh rakyat Indonesia. Itu kira-kira menurut hemat saya, sehingga akibat daripada itu berakumulasilah dengan pengerusakan, pembakaran, penjarahan, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, yang melakukan pengerusakan, penjarahan itu bukan orang-orang pendemo. Akibatnya demonstrasi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat, ojol ataupun mahasiswa dicederai oleh penyusup-penyusup ini. Orang yang tidak berdosa jadi korban. Terlepas apapun itu Pak Sahroni, tapi itu kan milik pribadi dia. Apakah diajarkan untuk menjarah? Itu kan enggak. Siapa yang jarah itu ternyata orang-orang yang tidak berkepentingan, yang menyusup, memanfaatkan situasi, menjarah ke tempat Pak Uya Kuya, ke Eko Patrio, ke Ibu Sri Mulyani. Kan sudah nggak benar. Siapa pelakunya itu? Manusia itu diboncengilah mereka. Makanya kita sadar juga masyarakat, seketika kita sudah diboncengi oleh penyusup-penyusup itu, segera sadar dan hentikan itu. Coba uang-uang itu dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat, kan lebih bermanfaat. Nah ini tolong melek tuh mata gitu loh. Jangan tunjukkan kepada rakyat terbawah ini bahwa kalian tuh bermewah-mewah. Ya. Ini yang kira-kira menjadi kritikan dari masyarakat, menjadi acuan daripada para penyelenggara negara yang memperoleh kesempatan dari rakyat. Jangan cederai rakyat itu. Makanya saya juga berharap kepada rakyat-rakyat kita ini, pada saat pemilihan legislatif itu matamu jeli juga. Mereka untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya.
Tapi yang namanya dinonaktifkan pasti penerima gaji, kan dinonaktifkan. Beda loh, dinonaktifkan dengan dipecat berbeda. Kalau dinonaktifkan bisa suatu ketika kembali lagi kepada posisinya setelah masa tenggangnya itu sudah lewat. Tapi kalau dipecat itu sudah tidak terima hak tunjangan segala macam karena dipecat dan dikeluarkan. Jadi sudah tidak punya lagi hak-hak daripada apa yang dia miliki selama ini. Selain penjarahan massa terhadap rumah 4 anggota dewan, ada kabar yang menyentuh di mana pemerintah Republik Indonesia memberikan rumah subsidi gratis kepada keluarga almarhum ojol Afan. Lalu seperti apa tanggapan Irjen Ricky Sitohang dengan keputusan pemerintah yang menyentuh? Yang saya ketahui almarhum Afan Kurniawan ya, ini kan seorang tulang punggung keluarganya yang mencari kehidupan untuk menghidupin ibunya, ayahnya dan adik-adiknya. Ya, saya juga mengetuk hati pemerintah. Ya, tolong perhatikanlah mereka tuh orang tua keluarganya itu, karena tulang punggungnya sudah nggak ada lagi yang bisa untuk menghidupi mereka. Alangkah baiknya diberikan kesempatan kepada keluarganya bisa mencari kehidupannya, apakah memberikan modal dan lain sebagainya supaya mereka bisa berkembang. Jangan sampai terpuruk sudah kehilangan anak, kehidupan mereka semakin sengsara. Buka mata hati pemerintah, saya yakin bahwa pemerintah Pak Prabowo akan membuka mata hatinya ya. Dari Kemensos, lihatlah kehidupan mereka, lihatlah kehidupan orang-orang yang terbawah. Mungkin itu yang dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan keluarga Afan Kurniawan itu kuat dan tabah, dan Afan juga dapat diterima di sisi Allah ya. Sebelumnya, rasa haru terpancar dari raut wajah ibunda almarhum Afan Kurniawan ketika menerima pemberian kunci rumah gratis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kunci rumah diserahkan oleh Wakil Kepala Staf Kepresiden Muhammad Qodari dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait langsung kepada ayah dan ibu almarhum Afan Kurniawan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Bogor, Jawa Barat. Penyerahan rumah baru tersebut tentu saja suatu kebahagiaan bagi orang tua almarhum Afan. Karena selama ini mereka rupanya menetap di kontrakan berukuran 3 kali 12 meter di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Rumah subsidi bisa menjadi perumahan yang berkualitas. Dari segi desain keren, modern, tidak kalah dengan perumahan yang ke atas. Dari segi jalan rapi, lebar, kemudian drainasenya juga dikelola dengan baik. Pada hari ini saya tidak heran sekaligus menjadi saksi mengapa Pak Menteri PKP sering menjadikan Pak Angga sebagai contoh pengembang yang baik. Dan saya yakin bahwa Pak Zul dan Pak Rina juga jatuh cinta kepada tempat ini. Karena memang alasan-alasan yang sangat rasional, bahwa rumahnya indah, kompleksnya bagus, suasananya tenang. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pihak istana sebelumnya yang diwakili oleh Muhammad Qodari mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki niat yang kuat untuk membuat situasi Indonesia menjadi normal kembali. Bahkan dikatakan Presiden tak segan-segan untuk memerintahkan untuk mengambil sikap tegas kepada para perusuh. Oknum-oknum yang melakukan aksi anarkis harus ditindak tegas karena hal itu sudah masuk kategori tindakan pidana. Qodari juga membenarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang harus diwaspadai saat demonstrasi dilakukan.
Oknum-oknum tersebut harus terus diwaspadai dan diinvestigasi serta ditindak tegas apabila menunggangi aksi massa. Kodari juga sepakat agar para pelaku penjarahan diproses secara hukum. Selain itu, istana juga menyayangkan sikap anarkis para peserta demonstrasi yang merusak fasilitas umum. Saya kira sudah lebih rendah karena memang Presiden sudah tampil dan menyatakan dengan tegas bahwa tindakan anarkisme tidak bisa ditoleransi, melanggar undang-undang, dan karena itu dia akan ditindak dengan tegas. Dan pada saat yang bersamaan juga kalau kita lihat aparat keamanan kan sudah patroli, dan bukan hanya polisi tetapi juga dari TNI. Jadi kita harapkan perkembangan yang sekarang ini akan kondusif dan bukan cuma di Jakarta tetapi juga sampai ke daerah-daerah. Ya betul, itu yang menjadi kekhawatiran kita dan sekaligus keprihatinan kita bahwa yang dirusak itu adalah fasilitas umum yang notabene penggunanya adalah kalangan masyarakat umum begitu. Bukan itu tujuan dari demonstrasi, dan sekaligus itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Pak Presiden itu ya benar bahwa ada pihak-pihak yang harus diwaspadai, dan karena itu harus diinvestigasi dan ditindak tegas kalau memang betul nanti bahwa ada pihak-pihak yang melanggar hukum. Dan memang KUHP sudah mengatakan perusakan, penjara-penjaraan itu merupakan tindak pidana, tetapi karena ini merusak institusi negara, DPR, DPRD, kemudian kantor polisi, menyerang pejabat negara, jadi ini harus bisa dianggap mendelegitimasi kewibawaan negara lah, dan karena itu harus dihentikan supaya jangan berlanjut, karena kalau nanti berlanjut nanti bisa pusat-pusat kegiatan ekonomi akan terganggu, dan kalau kegiatan ekonomi terganggu, pusat kegiatan ekonomi terganggu nanti implikasinya luas, ketersediaan pangan, harga-harga pangan, dan artinya masyarakat yang dirugikan akan semakin luas lagi. Apalagi dengan adanya penjarahan kepada 4 anggota dewan itu gimana Pak melihatnya? Dia kan sudah diproses sekarang secara hukum dan akan ditindak juga secara hukum gitu. Karena memang itu sama sekali tidak boleh. Ada pasal-pasal yang jelas dalam undang-undang hukum pidana yang menunjukkan itu adalah tindakan kriminal. Itu bukan tindakan politik loh ya. Itu adalah tindakan kriminal. Selain itu, ekses dari demonstrasi besar-besaran yang berujung anarkis perusakan fasilitas umum hingga jatuhnya korban jiwa juga disusul dengan adanya peristiwa perusakan dan penjarahan oleh massa terhadap rumah 4 anggota dewan, yaitu Yakuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, dan rumah yang dikira perusuh adalah rumah milik Nafa Urba. Juga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dikecam oleh Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Muhammad Ikram. Ikram tidak setuju dengan aksi penjarahan yang dilakukan massa atas rumah keempat anggota dewan yang juga telah dinonaktifkan tersebut dan seorang menteri kabinet merah putih. Ia menyayangkan aksi penjarahan tersebut terjadi di tengah protes masyarakat melalui demonstrasi atas kenaikan tunjangan dan gaji DPR. Alasannya, aksi penjarahan merupakan tindakan kriminal melanggar undang-undang, karena itu tidak bisa dibenarkan. Namun, aksi itu diharapkan bisa membuka mata pemerintah terkait kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Tapi di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak wajar rumah mereka dijarah, tidak wajar rumah mereka dirusak, karena itu sudah lari dari konteks demokrasi. Itu sudah masuk ke dalam anarkis dan sebagai kriminal. Artinya ketika mereka ini bersalah segala macam, ya ada prosesi hukum atau ada beban moral atau adalah hukuman alam atau sanksi sosial yang mereka dapatkan, tapi bukan dengan penjarahan. Saya sangat menyayangkan itu ya. Artinya semestinya itu tidak dilakukan. Tapi belajar dari kondisi penjarahan itu, saya bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu segitulah keadaan atau kesejahteraan masyarakat. Setingkat beras saja mereka ambil, setingkat minyak makan yang harganya nggak sampai 50.000 mereka ambil. Artinya pemerintah harus ada dari proses penjarahan yang dilakukan
pemerintah harus mengambil pelajaran bahwasanya ada hal-hal yang kecil mungkin pemerintah tidak tahu bahwa masyarakat hari ini di kondisi yang seperti itu. Saya rasa itu juga bukan hal yang benar karena itu kriminal ya tadi. Nah, sebagai mahasiswa ya kami tidak akan mendukung penjarahan itu. Ya kita tetap bakal melakukan demonstrasi. Kalau hari ini dengan massa 10 orang, ya kita selanjutnya 2.000, 3.000, bahkan lebih dari itu. Kami tetap akan mengawal segala isu-isu yang ada itu setidak-tidaknya ketika situasi kedaerahan, kenegaraan mulai kembali. Mengejutkan, pihak istana mengaku sangat menyayangkan sikap anarkis yang merusak fasilitas umum hingga aksi penjarahan oleh massa. Lantas, seperti apa pula aksi Habib Jafar yang mendoakan agar situasi Indonesia kembali membaik dan normal lagi seperti sebelumnya? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Habib Jafar selaku pemuka agama Islam mengajak dan mendoakan agar Indonesia kembali normal, aman, tenang, dan damai. Hal itu ia lakukan ketika digelar suatu pengajian untuk mendoakan bangsa Indonesia kemarin. Doa bersama ini dipimpin langsung oleh Habib Jafar sebagai bentuk kontribusinya terhadap kondisi tanah air yang belakangan ini tengah dirundung huru-hara demonstrasi hingga korban nyawa berjatuhan. Pada kesempatan tersebut, Habib Jafar mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia di tengah aksi demonstrasi. Doa tersebut menjadi prioritas utama juga sebagai bentuk ungkapan bela sungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan. Habib Jafar juga menyampaikan harapan dalam momentum doa bersama itu agar bangsa Indonesia bisa merasakan keamanan, ketenangan, dan kesejahteraan di masa datang. Maka hari ini saya ingin berkontribusi bagi apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dengan ikut berdoa bersama. Khususnya pertama dan utama kepada almarhum Afan yang telah meninggalkan kita dengan keadaan yang mulia, karena kita tahu ini adalah karena apa yang telah terjadi pada beliau sehingga kita mendapatkan momentum untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Jadi kita tadi berdoa, membacakan tahlil untuk almarhum Afan dan dilanjutkan doa untuk bangsa Indonesia karena teman-teman dari driver Gojek itu ngajak kita untuk doa bersama bagi almarhum dan bagi bangsa Indonesia agar kita bisa mengikuti jejak almarhum, hidupnya mulia, matinya mulia, dan juga kita bisa membawa bangsa ini menjadi keadaan yang jauh lebih baik, biar semua bisa merasakan kesejahteraan, merasakan keamanan, merasakan ketenangan, sekaligus tadi mengajak teman-teman untuk menyampaikan aspirasi tapi tidak provokasi, sehingga kita bisa menyampaikan aspirasi kita, mengubah keadaan bangsa kita, tapi tidak ada provokasi yang justru kontraproduktif bisa membahayakan bangsa kita dan diri kita sendiri bersama keluarga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.